Bapak, Ibu, Saudari, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saudari-saudari, khususnya kaum ibu, ya, khususnya wanita-wanita juga yang sudah menikah maupun belum yang menikah. Buat kalian semua, pernahkah kita merasa seperti sebuah gelas yang terus dituang, ya, yang terus dituangi, saudari dikasih oleh Tuhan. Setiap pagi kalian diisi oleh firman Tuhan dalam saat teduh. Tetapi kemudian sepanjang hari datanglah tumpahan demi tumpahan oleh tuntutan pekerjaan, ya, saudari dikasih oleh Tuhan, oleh drama di dalam keluarga. Padahal kita nggak mengharapkan ada drama dalam keluarga, tapi ada saja drama-drama dalam keluarga, entah karena pasangan, anak-anak dan lain sebagainya. Belum lagi ada keluhan daripada teman-teman, sahabat-sahabat dalam setiap kehidupan kita semua, atau dari keluarga besar kita. Ada ekspektasi ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga mungkin punya daftar belanja yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kalian semua. Dan menjelang malam hari, kalian melihat ke dalam gelas hati kalian yang seharusnya penuh dengan kesabaran, penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih untuk suami, untuk anak-anak, ternyata hanya tersisa endapan kelelahan. Ternyata hanya tersisa kesesalan atau kekesalan di dalam setiap hidup kita semua. Ternyata hanya tersisa rasa kosong. Kalian tahu ada yang tidak beres di dalam setiap kehidupan itu. Kalian ingin melayani, ingin mengasihi, tetapi yang keluar justru omelan. Yang keluar justru kata-kata menggerutu. Yang keluar justru air mata dalam setiap hidup kita semua. Dan mungkin hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita tentang sebuah prinsip perlindungan ilahi yang sering kita anggap egois. Mari kita buka hati, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin jawabannya dari setiap kelelahan itu bukanlah berusaha lebih keras, tetapi menjaga dengan lebih bijak dalam hidup saudara. Menjaga dengan lebih bijak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ilustrasi ini untuk kalian semua, para wanita-wanita hebat, perempuan-perempuan hebat dimanapun kalian berada. Bayangkan hati kalian adalah sebuah taman pribadi yang indah, yang Tuhan berikan khusus untuk kalian jaga, untuk kalian rawat. Lalu kemudian di tengah-tengah taman itu ada sebuah air mancur kehidupan. Hubungan pribadi kalian dengan Tuhan Yesus tentunya, yang memancarkan air yang segar bagi jiwa kalian, bagi keluarga kalian, dan orang-orang di sekitar kalian semua. Sekarang bayangkan, pagar di sekeliling taman itu sudah rusak, sudah berlubang. Setiap hari tanpa izin masuklah kambing-kambing yang lapar. Ya, ini berbicara tentang tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dalam kehidupan kita semua. Masuk lagi dalam taman itu adalah serigala-serigala yang ganas. Pengaruh dari toksik, ya, pengaruh dari setiap perbandingan-perbandingan. Kalian membandingkan diri kalian dengan orang-orang lain. Punya komunitas-komunitas yang toksik. Masuk ini serigala-serigala yang ganas. Dan bahkan truk sampah, ya, dalam setiap kehidupan kalian masuk juga ke dalam taman itu. Ada drama, ada beban orang lain yang mungkin bukan tanggung jawab kalian, tetapi kalian harus pikul itu semua. Mereka menginjak-injak bunga, ya, bunga-bunga yang baru tumbuh di dalam setiap kehidupan taman itu. Mengotori kolam, membuat taman itu berantakan. Dan kalian sibuk membersihkan kekacauan itu setiap hari sampai kecapean, sampai kelelahan. Tetapi air mancur itu sendiri mulai terhambat alirannya karena sampah yang sudah mulai menumpuk. Hari ini firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudari, khususnya buat kaum wanita, adalah panggilan ilahi untuk menjadi penjaga taman yang tegas dalam setiap hidupmu. Penjaga taman yang tegas untuk memperbaiki pagar itu. Bukan karena benci kepada dunia ini kita, tetapi karena cinta yang begitu besar pada kekudusan dan kehidupan yang Tuhan ingin pancarkan dari setiap taman hati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar Amsal 4 ayat yang ke-23.
Dikatakan di sana demikian. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan siang hari ini untuk belajar, ya, dengan memberikan batas yang penuh dengan kasih dalam setiap hidup kalian semua, sehingga kalian dapat menjaga hati dan rumah tangga kalian semua. Dan kalian semua tentunya Bapak Ibu Saudari dapat menetapkan batasan-batasan ini yang sehat secara emosional, secara fisik, bahkan secara spiritual. Ini bukan sebagai sikap egois ketika kita membuat batasan atau menetapkan batasan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi ini sebagai sikap tanggung jawab untuk melindungi hati, untuk melindungi waktu, keluarga, dan tentunya hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya melihat sebuah kebutuhan mendesak di hati banyak perempuan Kristen hari ini, yaitu adanya kelelahan dalam hidup mereka, adanya kepenuhan dan kebingungan dalam menjalankan banyak perkara dalam hidup mereka, banyak peran dalam hidup mereka. Kalian dipanggil menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pelayan. Mungkin ada juga yang bekerja, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang sahabat, dan masih banyak lagi ya peran-peran dalam setiap kehidupan kalian wanita-wanita. Seringkali dalam keinginan untuk mengasihi dan melayani, kita lupa bahwa hati kita memiliki kapasitas yang juga terbatas. Kita lupa bahwa hatimu memiliki kapasitas juga yang terbatas. Tetapi firman Tuhan hari ini bukan sekedar nasihat bijak, tetapi perintah ilahi dan prinsip bagaimana saudara mengerti artinya penciptaan. Mengapa saudara dan saya diciptakan? Saudara, menjaga hati bukanlah tindakan egois. Itu adalah tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Saudara bisa ketik di dalam kolom komentar. Menjaga hati itu adalah tanggung jawab. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar tanggung jawab. Ya, menjaga hati itu adalah tanggung jawab rohani. Ya Bapak Ibu Saudari, dari setiap kehidupan yang mengasihi dan tentunya setiap kehidupan yang bijaksana dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi perlu saudara bertanggung jawab menjaga setiap hatimu dan hatiku dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, belajarlah sebagai kaum wanita untuk menetapkan batasan atau boundary. Ya, boundary dalam bahasa Inggrisnya. Tetapkanlah batasan atau boundary yang sehat, baik secara emosional, baik secara fisik, baik secara spiritual. Saudara, itu semua adalah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan untuk melindungi anugerah yang Dia percayakan bagi setiap kehidupan kita semua. Kita perlu, Bapak Ibu Saudari, menetapkan batasan. Kita perlu mempercayakan kepada Tuhan untuk melindungi anugerah yang Dia percayakan, entah itu hati kita, rumah tangga kita, kekudusan hubungan kita dengan Tuhan setiap harinya. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, ya, supaya kalian menjaga hati dan rumah tangga dengan penuh kasih Kristus di dalam kehidupan kalian semua. Yang pertama, saudari dikasih oleh Tuhan, pahamilah ya, atau bagaimana kita memahami hati dalam perspektif Alkitab atau biblikal, ya, dalam Amsal 4 ayat 23. Pahami hati dalam perspektif Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari, kata hati dalam bahasa Ibraninya adalah leb atau lebab. Lebab, ya, leb atau lebab. Itu kata hati. Dalam Alkitab bukan berarti sekedar perasaan, tetapi di dalam hati Bapak Ibu Saudari ada pusat kepribadian, ada sumber pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada moralitas di dalam setiap hati kita semua. Jadi dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya dari kualitas hidup kita semua, perkataan, tindakan, relasi dalam setiap hidup kita semua, ibadah kita, itu adalah cerminan langsung dari kondisi-kondisi hati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Dari hatilah terpancar kehidupan, dari hatilah terpancar kualitas hidup. Ya, itulah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan
yang dikasih oleh Tuhan ternyata dari hatimu itu adalah cerminan langsung dari kondisi hati kalian semua. Lalu kemudian di sana dikatakan juga menjaga, jagalah hati. Ya, kata menjaga dalam bahasa Ibrani-nya adalah natsar, bukan nastar ya Bapak Ibu Saudari ya. Mentang-mentang bulan Desember ingatnya nastar nih Pastor Deso. Bukan nastar, tetapi natsar. Ya, menjaga itu adalah natsar. Yang berarti kalau saudara diingatkan untuk menjaga, saudara kata ini memiliki arti juga untuk mengawasi. Mengawasi, memelihara, melindungi dengan sungguh-sungguh seperti penjaga benteng. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau dibilang jagalah hatimu, berarti saudara perlu mengawasi hatimu. Perlu memelihara, kayak taman kan perlu dipelihara. Betul ya Bapak Ibu Saudari. Rumah itu juga perlu dipelihara. Ya, kalau rumah nggak dipelihara, kotor setiap harinya dibiarkan kosong, ya nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, ya saudara mengundang kuasa kegelapan masuk ke dalam rumah-rumah itu. Makanya rumah itu perlu dipelihara, perlu diawasi, kalau nggak maling masuk ke dalam rumah itu. Rumah itu perlu dilindungi dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kita perlu melindungi setiap rumah kita, anggota-anggota keluarga kita, kehidupan kita, seperti penjaga benteng. Ya Bapak Ibu Saudari, ini tindakan aktif, penuh dengan kesadaran dan seringkali melawan arus dalam kehidupan kita semua. Jadi jika hati kita adalah sumbernya, maka tidak ada yang lebih penting dari menjaga kesehatan dari hati itu. Tidak ada dalam setiap kehidupan ini yang lebih penting dari setiap menjaga kesehatan di dalam hatimu dan hatiku. Karena hati adalah sumbernya. Seorang wanita bijak tidak akan membiarkan sumur air minum keluarganya Bapak Ibu Saudari itu tercemar. Ya dia udah tahu, ya dia beli minuman di tempat yang tercemar. Ya Bapak Ibu Saudari, satu ketika saya membeli minuman, ya air putih, air mineral ya di dalam warung Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saya minum, saya bilang sama istri saya, kok baunya kayak kecoa ya, kayak ada bau-bau kecoa begitu, saya bilang sama dia. Jadi nggak enak lagi diminum. Besok-besok kami nggak beli lagi dengan merek yang sama, Bapak Ibu Saudari, dengan toko yang sama. Kami beli di tempat yang lain. Ya, jadi seorang wanita itu harus bijak, tidak akan membiarkan sumur air minum keluarganya tercemar. Karena Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia belajar untuk mengawasi, memelihara dan melindung. Ya, ini perlu dibuat batasan. Ya, bukan karena kita Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan marah terhadap orang yang memberikan kita minum gak sehat tadi. Tetapi ini menjadi batasan agar perlindungan di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga kita. Ini yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, makna hati sekali lagi bukan sekedar perasaan romantis, ya, perasaan sedih. Tetapi dalam pemikiran Ibrani, hati adalah kontrol, hati adalah center, hati adalah pusat atau komando pusat di dalam setiap kehidupan manusia. Jadi seluruh keberadaan manusia itu ada di dalam hatinya. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah komando pusat dari seluruh keberadaan manusia. Di hatilah Bapak Ibu Saudari, disinilah atau di hati, pikiran, kehendak, karakter, iman, keputusan-keputusan dalam kehidupan saudara bersemayam. Semua ada di dalam hati. Jadi semua tindakan kita, perkataan kita, sikap kita, pilihan kita, itu adalah output dari apa yang ada di dalam hati. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu adalah output dari apa yang ada di dalam hati, yang keluar dari kata-katamu, sikapmu, pilihan-pilihan hidupmu. Kalau engkau malas beribadah, kau malas berdoa, ya kata-kata kotor keluar dari mulutmu Bapak Ibu Saudari, masih benci sama orang. Saudara, itu apa yang ada di dalam hatimu sebenarnya? Hatinya masih belum bersih, hatinya masih kosong, masih kotor Bapak Ibu Saudari. Maka output yang dihasilkan adalah perkataan-perkataan yang merusak, tidak membangun, menjelekkan, tidak bersyukur. Sikap-sikapnya juga demikian, pilihan-pilihan yang diambilnya.
Kalau lagi ada masalah bukan datang kepada Tuhan, tapi malah kabur dari setiap kehidupan saudara. Bukan kepada Tuhan atau gereja Tuhan atau lewat doa, tetapi saudara memilih untuk menjauh daripada hadirat Tuhan. Itu outputnya. Karena apa yang ada di dalam hati. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara belajar sumber segala sesuatu. Ya ternyata kondisi hatimu itu menentukan kualitas hidupmu. Kondisi hatimu menentukan kualitas hidupmu. Jika hatimu penuh dengan damai, hatimu penuh dengan kasih dan hikmat Tuhan, maka yang ada adalah aliran-aliran air kehidupan. Akan muncul, akan keluar, akan membawa damai dan kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Jadi mari saudara lihat kembali kondisi hatimu. Karena dari situlah menentukan kualitas hidupmu. Jika hatimu damai, ada kasih, ada hikmat Tuhan, maka aliran kehidupan yang keluar darimu ya akan membawa damai dan kehidupan bagi orang-orang di sekitar. Tetapi jika hatimu penuh dengan kepahitan, kekhawatiran, kekacauan yang akan terpancar keluar, ya outputnya juga modelnya demikian. Saudara, maka mari kita bersama-sama pada kesempatan saat hari ini ya untuk mewaspadai ya, supaya saudara dan saya untuk berjaga-jaga, menjaga hatimu. Ini bersifat aktif ya, terus menerus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, khususnya kaum wanita. Ini seperti seorang penjaga benteng, watchman yang berjaga di menara. Dia nggak boleh tidur Bapak Ibu Saudara, dia harus berjaga-jaga dalam hidupnya. Saudara, kita mewaspadai terhadap segala ancaman yang ingin masuk, ingin merusak apa yang ada di dalam hati kita semua. Karena hatimu adalah benteng yang berharga, makanya jagalah hatimu. Amin Bapak Ibu Saudari, jagalah hatimu. Kalian harus buatkan boundary, batasan di dalam setiap kehidupan kalian. Kalau kalian tahu ada orang-orang yang merusak hatimu, merusak keluargamu dengan setiap perilaku-perilakunya, ya sudah Bapak Ibu Saudari, kita perlu buat batasan. Jangan sampai keluarga-keluarga mereka, jangan sampai sifat daripada teman-temanmu, duniamu yang lama itu mempengaruhi setiap kondisi hati dan keluargamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari kita belajar. Maria ibu Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa-peristiwa besar seperti kelahiran Yesus dan kunjungan para gembala, Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria adalah contoh seorang perempuan yang aktif menjaga hatinya. Dia tidak membiarkan pengalaman-pengalaman itu berlalu begitu saja atau dikacaukan oleh opini orang lain. Dia memilih untuk menyimpannya Bapak Ibu Saudari. Dia memilih untuk merenungkannya dan dia melindunginya di dalam komando pusat hatinya. Itulah cara Maria menjaga hati di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu khususnya kaum wanita, ayo cek hatimu berkala. Sebelum tidur tanya dirimu, apa yang paling memenuhi pikiranku hari ini? Apa yang memenuhi pikiran saudara hari ini? Kekhawatiran apa yang menguasai hidupmu? Perkataan apa yang kudengar yang mungkin masih terngiang dalam setiap hidupku? Saudara, ini adalah deteksi dini kondisi hatimu dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo cek berkala. Sama seperti kendaraan kan? Saudara beli kendaraan, ya itu perlu dicek berkala. Mau mobil, mau kendaraan roda 2, ya mau pesawat, itu perlu dicek berkala. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudari ketika nanti dipakai itu berfungsi maksimal, efektif. Ya kalau pesawat dia bisa terbang ya tanpa mengalami hambatan ketika ada di udara. Kalau mobil kendaraan dia bisa sampai dengan tujuan, ya mungkin ke kantor saudara, ke tempat bisnis usahamu, atau kemanapun kalian sedang melangkah naik mobil itu. Ya saudari kasih Tuhan, tetapi semua itu perlu dicek ya berkala. Sadarilah bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kalian baca langsung itu masuk ke dalam komando pusatmu, ke dalam hatimu. Maka pilihlah tontonan, pilihlah percakapan dan bacaan-bacaan yang membangun iman setiap harinya. Yang setuju katakan amin. Pilihlah tontonan, percakapan dan bacaan yang membangun iman setiap harinya.
dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara tahu apa yang saudara tonton tadi, percakapkan tadi, ya ketika saudara membaca buku dan lain sebagainya, itu langsung masuk ke dalam komando pusatmu, yaitu hatimu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo belajar riset hatimu. Karena saudara hanya melalui saat teduhlah dengan firman Tuhan dan doa, hatimu itu bisa diatur ulang. Hatimu itu bisa diriset sesuai kebenarannya. Jadikan ini prioritas Bapak Ibu Saudari yang tidak bisa dinegosiasikan dengan apapun juga. Saudara, inilah yang kita lakukan setiap hari, setiap rutin meriset ya di channel Pastor Deso setiap pagi itu 7:30. Kita sama-sama rutin setiap hari meriset setiap hidup kita semua. Ya, refresh dan reset. Makanya kan programnya refresh dan reset. Ya Bapak Ibu Saudari setiap hari. Mari sama-sama kita belajar pada poin pertama ini. Saudara, inilah makna dan intisari kebenaran ya di dalam poin yang pertama. Sehingga saudara memahami hati dari perspektif Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari khususnya kaum wanita. Ada batas sebagai ekspresi kasih dan hikmat, bukan kekerasan hati. Kesalahpahaman umum Bapak Ibu Saudari sebagai perempuan Kristen, oh ini aku harus selalu lembut. Aku harus selalu ya. Selalu melayani, semua tanpa batasnya. Bahkan berkata tidak atau menetapkan limit. Saudara, itu tidak mengasihi atau tidak bersandar kepada Tuhan kalau kita berkata tidak. Ya, misalkan kita diminta sama Pak Pendeta, ya, Bu, hari Senin melayani sebagai ini, hari Rabu melayani sebagai ini. Semua kita iya aja Bapak Ibu Saudara. Padahal belum tentu hati kita Bapak Ibu Saudari dapat menampung setiap pelayanan-pelayanan itu. Saudara, kita perlu berkata tidak kalau memang kita mau berkata tidak. Ya. Saudara, tetapkan limitmu. Ya, bukan berarti kita tidak mengasihi Tuhan kalau kita menolak atau saudara dan saya tidak bersandar kepada Tuhan, bukan. Tetapi kita perlu sebagai kalian ya, perempuan Kristen, ya, Bapak Ibu Saudari perlu tahu berkata tidak pada waktu-waktu yang tepat tentunya dalam setiap hidup kalian semua. Allah kita adalah Allah ya Bapak Ibu Saudari yang menciptakan langit dan bumi tentunya dengan batasan-batasan. Yesus sendiri sering kali menarik dirinya untuk berdoa. Gak semua waktunya dia pakai semua buat pelayanan Bapak Ibu Saudari untuk melayani orang-orang itu. Ada waktu-waktu di mana dia menarik diri untuk berdoa, ya, dia mengisi kembali dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Dia mengatakan tidak pada setiap permintaan orang banyak itu. Ya ketika dia menyendiri itu Bapak Ibu Saudari. Karena dia tahu gak semua bisa dia layani semuanya Bapak Ibu Saudari. Ada waktu-waktu di mana dia juga perlu menyendiri untuk berdoa. Dan dia mengetahui saatnya belum tiba. Ya Yesus tidak pernah dikendalikan oleh tuntutan orang lain. Bahkan ketika ada seorang ya bernama Lazarus pada saat itu Bapak Ibu Saudari sudah sakit. Lalu dia sengaja menunda sampai Lazarus itu mati. Ya, bahkan Maria sama Marta itu sedih ketika Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudari datang karena Lazarus itu sudah mati. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak pernah dikendalikan oleh tuntutan orang lain. Tetapi hidupnya selalu dikendalikan oleh kehendak Bapanya yang di surga. Saudara, mari tetapkanlah batasan sebagai ekspresi kasih dan hikmat. Kamu tahu ada teman-teman, sahabat-sahabat yang tidak membawa kehidupan imanmu semakin mengasihi Tuhan. Ayo tetapkan batasan. Makin lama makin dikurangi. Ya kalau saudara mungkin belum bisa langsung cut semuanya. Makin lama makin dikurangi. Saya punya kawan-kawan Bapak Ibu Saudari. Ya teman-teman sekolah, teman-teman di masa lalu saya waktu saya muda, waktu saya bandel Bapak Ibu Saudari. Ya biasanya di grup-grup itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, coba yang diomongin apa? Ya grup-grup perkawanan. Ya enggak mengenai informasi, mengenai berita, mengenai ini itu, nanti yang masih genit ngomongin yang genit, yang wanitanya juga sama. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, yang diomongin seperti itu. Ya, belum lagi nanti ada cinlok lagi, ya ada cinta lokasi lagi, terjadi perselingkuhan di sana sini dan lain sebagainya. Itu karena kita membiarkan
setiap hati kita Bapak Ibu Saudari untuk menonton di chat grup itu. Ya saudari kasih Tuhan, saya tidak tahu saudara punya teman-teman seperti apa di grup-grup masa lalu saudara. Tetapi kalau itu tidak membangun saudara, ayo kita tinggalkan percakapan-percakapan yang tidak membangun itu. Ya saudari kasih Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita belajar sebagai perempuan terutama yang sudah berkeluarga. Saudara, kita memiliki pengelolaan dari Tuhan. Ya baik kepada suami, kepada anak-anak, kepada rumah tangga kita. Saudara, kita perlu tetapkan batasan yang kita tetapkan terhadap gangguan. Ya, misalkan contohnya Bapak Ibu Saudari, ketika kita telepon suami kita, Pak nanti kalau mama telepon berarti itu penting. Ya saudara angkat sebagai suami. Atau suami juga nelfon ke istrinya, ini penting. Ya saudara sebagai istri angkat. Jangan pura-pura tidak diangkat. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kita harus tetapkan ya batasan-batasan terhadap gangguan. Kalau tidak Bapak Ibu Saudari, nanti kalau saudara tidak angkat nanti jadi ngambek, marah dan akhirnya jadi saling melukai. Ya di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi tetapkan batasan-batasan ya di dalam setiap gangguan. Ya ada komitmen-komitmen dalam setiap kehidupan keluarga kalian. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada hubungan-hubungan yang toksik atau ekspektasi budaya. Itu bukanlah egois kalau kita menghindar ya dari setiap pertemuan-pertemuan kawan-kawan, keluarga besar dan lain sebagainya yang membuat kita jadi toksik ya Bapak Ibu Saudari dan akhirnya mempengaruhi hati dan kondisi jiwamu. Itu bukanlah egois, tetapi saudara sedang membuat batasan mana yang perlu saudara ikuti, mana yang perlu saudara hadiri ya di dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayo. Saudara, itu adalah strategi ilahi untuk memastikan bahwa kita punya waktu, kita masih punya tenaga dan hati yang cukup untuk memenuhi setiap panggilan utama ini dengan baik. Ya dalam setiap hidup saudara. Jadi batas mencegah kita dari kebencian terselubung dan kelelahan yang membuat kalian semua, yang membuat kasih kalian menjadi pahit dengan berkata tidak pada hal-hal yang di luar panggilan saudara, di luar waktu Tuhan untuk saudara kunjungi. Kalau saudara berkata tidak, ya tidak. Ya saya juga begitu Bapak Ibu Saudari. Ada orang-orang yang coba mau mengajak ya bertemu, ya entah itu sesama hamba Tuhan, entah itu sesama ya pendeta dan lain sebagainya. Kalau saya tahu waktu-waktunya memang tidak pas, saya tidak bisa hadir. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ya. Tetapi kalau saya bisa hadir, saya hadir pada waktu-waktu yang tepat. Jadi kita bisa berkata ya dengan sepenuh hati pada hal-hal yang terbaik yang Tuhan percayakan. Seperti ketika saya sudah menetapkan jadwal dalam pelayanan, ya Bapak Ibu Saudari, istri saya tahu. Ya ini tidak bisa diabaikan, saya harus tunaikan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, lalu kemudian saya menolak pertemuan-pertemuan yang terkadang berbenturan dengan hari di mana saya melayani. Itu batas kita melindungi sukacita kita dalam melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau ada waktunya lagi ya kita berkunjung lagi. Kita ikut lagi. Ya kita bersukacita lagi dengan teman-teman yang tentunya sefrekuensi. Saudara, inilah yang kedua. Saudara diingatkan ada batas sebagai ekspresi kasih dan hikmat. Ya ketika saudara dan saya membuat batasan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari penerapannya. Supaya saudara dapat menjaga hati dan rumah tanggamu dengan kasih. Saudara, kita perlu penerapannya yaitu menjaga hati dan rumah tangga dengan batas-batas yang konkret. Kita menetapkan batas di 3 area utama di dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang pertama, batas emosional dan relasional. Saudara, dengan orang lain kita belajar membedakan antara empati, ya, merasakan dengan orang, ikut turut merasakan, dan juga pengambilan beban dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ketika terjadi ya banjir bandang, ya kita semua berempati, merasakan dengan orang lain. Ada keluarga-keluarga kita yang mungkin memiliki pergumulan-pergumulan masing-masing. Ya kita merasakan dengan setiap hidupnya, merasakan bebannya dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari bukan berarti saudara dan saya mengambil beban orang-orang. Mungkin maaf ya, misalkan ada yang punya hutang di tengah-tengah keluarga besarmu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, karena kalian lihat, kasihan ya, akhirnya kalian jadi ngutangin orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ngutangin. Entah dengan pinjol, entah dengan pinjaman yang lain. Akhirnya kalian mengambil beban yang seharusnya bukan beban kalian. Ya,
Kalian jadi membawa serta beban yang bukan tanggung jawab kehidupan kalian semua. Saudara, kita bisa mendukung kok setiap kehidupan keluarga-keluarga besar kita atau teman-teman kita. Tanpa apa? Tanpa ikut tadi mengambil beban tadi, Bapak Ibu Saudari, saudara yang membayar hutangnya dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi teman curhat, berdoa. Kalau dia lagi apa ya kita dengar dan lain sebagainya. Kita bisa mendukung dalam area-area yang lainnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita menetapkan batas di dalam 3 area utama. Yang pertama tadi ya, batas emosional dan relasional dalam setiap hubungan kita dengan keluarga maupun sahabat-sahabat kita. Lalu kemudian di media sosial dan percakapan kita, kita menjaga hati dari iri hati. Ya, dari sikap iri, dari perbandingan, dari gosip, dari informasi-informasi yang meracuni setiap kehidupan kalian semua. Wah, hati-hati dengan media sosial dan percakapannya Bapak Ibu Saudari. Kalau memang tidak membangun imanmu, saudara segera tinggalkan percakapan di media sosial. Informasi-informasi yang membuat kalian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya jadi tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari tidak mengasihi Tuhan, tinggali. Ya informasi-informasi yang meracuni hati dan pikiran kita. Kita berani meninggalkan grup percakapan yang tidak membangun. Ya kalau memang tidak membangun setiap kehidupan hatimu, ya saudara tinggalkan grup-grup itu. Buat apa? Saya udah bilang sama istri saya, gak banyak grup yang saya mau nikmati dalam setiap kehidupan saya. Di grup manapun Bapak Ibu Saudari. Ya cuma beberapa grup yang saya aktif, di mana saya gembalanya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang lainnya saya gak mau terlalu banyak involve, terlalu ikut. Banyak yang invite, tetapi saya sendiri tidak melihat. Kadang dalam chat-chat grup Bapak Ibu Saudari yang saya punya, itu udah hampir 100, udah hampir 1000. Ya chat-chat yang saya tidak baca Bapak Ibu Saudari. Ya bukan karena gimana-gimana Pak Bu. Ya terkadang kita perlu menjaga setiap fokus dan tujuan dan hatimu. Ya di dalam setiap percakapan-percakapanmu. Aturlah waktu screen time-mu. Dalam pelayanan juga sama. Saudara bisa melayani, bisa. Tanpa apa? Tanpa harus menjadi mesin yang harus selalu tersedia. Kalau memang saudara ya mungkin gak setiap minggu, tapi kalau sebulan sekali ya saudara perlulah ya untuk melayani dalam setiap hidup saudara, sebulan sekali, 2 kali, ya dalam ibadah-ibadah minggu, ya dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau setiap minggu, kalau memang saudara seperti menjadi mesin yang harus selalu tersedia, komunikasikan kapasitasmu dengan jujur kepada Bapak Pendetamu. Pak Pendeta, maaf, saya belum bisa kalau untuk melayani setiap minggu. Karena ada loh orang-orang yang maaf ya, dia menerima pelayanan dari gereja dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari di rumah tangganya jadi terbengkalai. Anak-anaknya tidak terpelihara. Ya istrinya tidak terpelihara, suaminya tidak dijaga dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti rumah tangganya yang kewalahan. Karena mengikuti setiap kegiatan gereja dari Senin ketemu Senin lagi. Saudara ingatlah pelayanan itu adalah hasil luapan dari hubungan dengan Tuhan. Bukan saudara sebagai penggantinya. Ya. Jadi ketika kita melayani Bapak Ibu Saudari, itu hasil luapan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saudara berbagi, melayani, yang menjadi worship leader, singer, ya membawa firman, melayani di komsel dan lain sebagainya. Saudara ayo, bukan saudara mencari pengganti ya lewat setiap hal-hal itu. Perhatikan hal ini baik-baik. Inilah yang pertama, saudara tetapkan batasan emosional dan relasi dalam setiap hidup saudara untuk menjaga hati dan rumah tanggamu. Ya, lalu kemudian yang kedua, saudara tetapkan batasan fisik ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan itu menetapkan batas waktu, ada siang, ada malam, ya ada hari Sabat untuk saudara berhenti dari setiap rutinitas-rutinitas saudara. Kita perlu menjadwal dan melindungi waktu-waktu untuk keluarga inti kita semua. Amin. Saudara perlu memiliki waktu sendirian dengan Tuhan dalam hidup saudara, ya. Dan saudara punya waktu untuk istirahat. Istirahat juga perlu. Buat orang-orang yang sudah umur 40-an tahun ke atas, saudara perlu istirahat dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Perlu istirahat. Bukan berarti saudara malas kalau saudara sudah mengerjakan bagian saudara. Ingat ya, sudah mengerjakan dari pagi sampai siang. Perlu waktu-waktu istirahat dalam kehidupan saudara. Ingat baik-baik. Karena kelelahan fisik itu adalah musuh terbesar dari kepekaan spiritual. Jadi kalau saudara capek, gimana saudara mau mendengar suara Tuhan? Gimana saudara mau peka?
Makanya saudara perlu menjaga ritme, perlu menjaga istirahat saudara. Karena Tuhan pun menetapkan batasan-batasan waktu. Ada siang, ada malam, ya, ada hari Sabat. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Di rumah tangga, saudara ciptakan zona bebas gangguan. Misalkan waktu makan keluarga, anak-anak saya sudah saya latih Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau lagi makan jangan gadget, jangan gadget. Papa mamanya juga jangan gadget kalau lagi makan. Ya kita ciptakan zona bebas gangguan. Waktu doa pagi, saudara, atau waktu doa-doa khusus bersama dengan keluarga, ayo semua datang. Semua kesibukan kalian tinggalkan, datang untuk berdoa. Ya, kami biasakan itu. Minimal seminggu sekali kita biasakan. Ya, mungkin kita mengatur waktu kunjungan, aktivitas sosial agar tidak menggerus keutuhan keluarga. Saudara atur semuanya. Ya, perlu tetapkan batasan fisik dalam setiap kehidupan saudara, menjaga ritme, waktu maupun istirahat saudara. Dan yang ketiga, saudara, ya bagaimana kita menjaga hati dan rumah tangga dengan batasan yang konkret. Ya jadi kita menetapkan batasan di 3 area utama tadi, batasan emosional dan relasional. Yang kedua batasan fisik dan waktu dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga batasan spiritual. Ini adalah fondasinya. Jadi batasan yang terpenting yang kita buat khususnya kalian kaum wanita dimanapun kalian berada. Yaitu adalah menjaga waktu dan kekudusan hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Amin. Jagalah waktu. Ya tadi saudara bilang, pastor boleh nggak lagi bekerja sambil? Boleh kok, nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan juga tahu Bapak Ibu Saudari hatimu. Ya kalian rindu, tulus. Tuhan juga tahu dalam setiap kehidupan kalian semua. Justru kalian belajar memprioritaskan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang mengambil waktu untuk merenungkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, batasan yang terpenting yang harus kalian buat, jagalah waktu dan kekudusan, ya hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Itulah ruang maha kudus kalian semua. Jika ini terkikis, maka semua batas yang lain akan goyah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah batas spiritual. Saudara, kalau ada gangguan, godaan-godaan dari si jahat, tegas, kita benar-benar tegas menolak setiap pikiran, setiap tawaran, setiap pengajaran yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tegas kita tolak semua itu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Supaya pikiran saudara dan saya tidak terganggu. Ya ini adalah benteng iman di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya saja secara pribadi walaupun saya hamba Tuhan Bapak Ibu Saudari. Ada pendeta-pendeta ya dari pendeta-pendeta senior. Di mana saya terberkati dalam setiap kehidupan khotbah maupun kehidupannya. Saudara saya membatasi hidup saya nggak mendengar semua pendeta. Nggak semua pendeta saya dengar secara pribadi. Tetapi ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya dengar. Ya karena saya terberkati. Dalam setiap kehidupan saya juga secara pribadi. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi nggak semua kalau saya sudah terberkati. Memang saya lihat kebenaran yang disampaikan Alkitabiah dan lain sebagainya. Kehidupannya mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus juga. Saudara saya akan hormat, akan tunduk. Menundukkan setiap hati saya kepada setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Ya, kalau ada ajaran-ajaran yang keliru, ya tentunya kita menolak Bapak Ibu Saudari ya. Karena kita rindu pikiran kita benar-benar bersih. Kalau ada tawaran-tawaran dunia, ada pengajaran-pengajaran yang tidak selaras. Atau ada godaan-godaan si jahat lewat setiap pikiran kita tolak semua. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah batasan spiritual dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu, mari kita belajar bertindak. Di area mana hatimu yang paling sering tercuri atau terkontaminasi? Atau waktu, entah hubungan-hubungan tertentu, entah itu tuntutan-tuntutan yang tidak realistis dalam setiap kehidupan, ya dalam kehidupan kalian semua. Coba lihat, area mana hati kalian yang paling sering tercuri dan terkontaminasi. Saudara berdoalah, mintalah hikmat dari Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Supaya kalian tahu di mana dan bagaimana menetapkan batas dengan kasih. Menetapkan batas juga dengan ketegasan dalam hidup kalian semua. Ya, mintalah keberanian untuk menyenangkan Tuhan saja. Lebih daripada menyenangkan manusia. Saya juga tahu ada setiap keluarga-keluarga yang istrinya tidak boleh ke gereja. Yang istrinya tidak boleh datang kepada Tuhan karena suaminya cemburu. Ya,
entah karena waktu, entah karena yang lain sebagainya. Ada saja seperti itu dinamika di dalam berkeluarga, apalagi kalau imannya berbeda keyakinan di dalam menjalani rumah tangga dan lain sebagainya. Saudara, maka berdoalah, mintalah hikmat Tuhan untuk saudara tahu di mana dan bagaimana menetapkan batas dengan kasih dan ketegasan. Ya, awal-awal mungkin berat dan lain sebagainya, tapi lama-kelamaan sampaikan kepada pasanganmu, "Ah, Ma, saya harus mencari Tuhan. Saya perlu Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Dan saya mau mengisinya di dalam setiap ibadah, dalam doa pagi." Ya, jadi waktu-waktu ini mama atau papa memohon, ya kalian memohon kepada pasangan kalian, tolong jangan ganggu waktu. Izinkanlah saya beribadah kepada Tuhan yang saya percayai. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo beranilah. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua untuk menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan manusia. Tentunya dengan hikmat ya Bapak Ibu Saudari, dengan hikmat Tuhan. Gimana cara masuknya, gimana Tuhan ngomongnya seperti apa. Ya saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, berdoalah, minta hikmat Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasikan. Ya sampaikan dengan lembut namun dengan tegas kepada orang-orang yang terlibat. Aku sangat menghargai pertemuan kita misalkan sama sahabat-sahabatmu. Ya tapi untuk saat ini kayaknya aku masih belum bisa hadir. Karena aku perlu merawat, menjaga anak-anakku. Karena aku harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Ya aku jadi gak bisa mengikuti setiap percakapan di grup ini. Maaf ya, aku gak bisa ikut. Sampaikan Bapak Ibu Saudari dengan lembut, tetapi dengan tegas juga kepada orang-orang yang mengajak saudara. Ya misalkan kamu ngajak ke mall, mau nongki-nongki ya. Biasanya kan suka tuh bapak-bapak nongki-nongki, ibu-ibu juga sama. Nongkrong-nongkrong Bapak Ibu Saudari. Ya ada juga yang suka. Tapi kalau itu sudah tidak membangun, ya misalkan, yuk sebelum pulang kerja kita ke pijat plus-plus dulu dan lain sebagainya. Kita bisa menolak hal-hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita tahu hati kita nggak boleh tercemari dengan apapun juga. Ya wanita-wanita juga sama. Saudara mari jadikan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saudara, untuk menjaga hati dan rumah tangga kalian dengan kasih. Jadikan itu tradisi dalam keluarga. Libatkan suami, libatkan istrimu, libatkan anak-anakmu jika kalian punya anak. Ya libatkan untuk bersama-sama menjaga setiap batas di dalam rumah tangga kalian semua. Termasuk maaf dari mertua. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada mertua-mertua yang toksik dalam hidup kalian semua, mau tidak mau kita pasti menjaga batasan rumah tangga kita semua. Supaya hidup keluarga kita tidak menjadi ya toksik Bapak Ibu Saudari, tidak ikut rusak dan lain sebagainya. Ya, ini bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua atau mertua kita, tetapi kita tetap mengasihi mereka semua sebagai orang tua, mertua yang pernah melahirkan kita ataupun pasangan kita. Tetapi kita perlu saudara libatkan setiap pasangan kita dan dengan tegas ya kepada setiap orang-orang yang coba mau merusak damai sejahtera rumah tangga setiap kehidupan keluarga kita semua. Saudara, ini adalah warisan hikmat untuk generasi berikutnya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ingatlah, batas yang penuh dengan kasih itu bukanlah tembok yang membatasi kasih, tetapi Bapak Ibu Saudari itu sebagai pelindung yang nantinya dapat mengalirkan kasih itu ke saluran-saluran yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan tentunya dengan kekuatan yang berkelanjutan, sehingga hidupmu dan rumah tanggamu memancarkan kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Marilah kalian semua menjadi perempuan-perempuan yang bijak, yang membangun rumahnya dengan hikmat, dimulai dari menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah Tuhan memancarkan kehidupan, atau saudara terpancar kehidupan bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat khususnya buat kaum wanita dimanapun kalian berada. Dan biarlah saya mau akhiri pada kesempatan hari ini. Saudariku yang terkasih, mari lihat kembali telapak tangan kita semua. Di sana ada garis-garis kehidupan, dan di tangan yang sama itulah, saudara, ada paku-paku penyalipan yang ditancapkan untuk menebus dan menguduskan hidupmu. Yesus mati bukan hanya untuk menyelamatkan jiwamu, ya, bukan hanya untuk menyelamatkan jiwamu dari neraka, tetapi juga untuk mengembalikan hatimu, komando pusatmu ke dalam kedaulatan dan perlindungan kasih daripada Bapa. Dia mati untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang terkuras dan terjajah oleh tuntutan-tuntutan dunia yang akan
tidak pernah habis-habisnya. Saudara, maka hari ini tetapkanlah batasan. Ya, bukan tentang penolakan. Ada orang yang bekerja Senin sampai ketemu Minggu. Kapan waktu ibadahmu? Tetapkan batasan. Pak, Bu, aku perlu libur hari Minggu. Aku perlu gereja. Nanti kalau memang aku harus masuk hari Minggu, nanti setelah ibadah gereja aku akan masuk kantor kembali. Sampaikan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Ya tentunya ketika saudara dan saya lihat dulu 3 bulan, 6 bulan. Setelah 6 bulan dari 1 tahun, sampaikan itu kepada pimpinanmu. Ya, setelah mereka melihat kinerjamu yang baik, kesetiaanmu di dalam setiap pekerjaanmu, sampaikan, aku perlu mencari Tuhan dalam setiap hidupku. Bolehkah Bapak Ibu izinkan aku untuk beribadah hari Minggu? Aku mohon, kalau memang bisa seperti itu, sampaikan. Kalau belum bisa, saudara doakan supaya Tuhan memberikan tempat pekerjaan yang lain lagi. Ya, tempat pekerjaan yang lain lagi. Minimal udah 1 tahun saudara punya pengalaman. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita percaya waktu kita terlalu suci untuk dihabiskan bagi hal-hal yang tidak abadi dalam setiap hidup kita semua. Rumah tanggamu terlalu kudus untuk diobrak-abrik oleh prioritas orang lain. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Hubunganmu dengan Tuhan terlalu vital untuk disaingi oleh hal-hal yang fana. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, berikanlah seluruh hidupmu, seluruh hatimu, setiap kaum wanita dimanapun kalian berada. Komitmenmu kepada pemilik yang sah, yaitu Tuhan Yesus. Biarkanlah dialah yang menentukan batas-batas kehidupanmu. Biarlah dialah yang menjadi penjaga utama terhadap benteng hatimu. Ketika kalian menyerahkan kendali pagar-pagar kepadanya, Anda dan saya justru akan menemukan kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi justru kalian semua menemukan kebebasan yang sejati. Ya, untuk menjadi segala sesuatu yang Dia rancangkan bagi setiap kehidupan kalian semua. Ya, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kalian adalah seorang perempuan yang sudah utuh, yang dari hatinya yang terjaga, yang terus memancarkan kehidupan dan kasih dan kemuliaan bagi Sang Raja dalam kehidupan kalian semua. Kalau hari-hari ini kalian lelah menjalani hidup yang terkuras, ya, apakah kalian rindu hati kalian menjadi sumber kehidupan, bukan sumber kecemasan? Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Serahkanlah kunci hatimu. Izinkanlah Dia membangun kembali pagar kasih-Nya di sekeliling kehidupan kalian semua. Dan mulailah hidup bukan sebagai korban tuntutan, tetapi sebagai putri-putri raja. Putri-putri Allah yang berdaulat atas hidupnya sendiri untuk kemuliaan Bapa yang di sorga. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga hati dan tentunya rumah tangga kami di dalam kasih-Mu. Mulai hari ini Tuhan, jadikan hati kami sebagai tempat tahta-Mu, agar dari dalam hati kami semua yang terpancar bukanlah kecemasan manusia, tetapi aliran-aliran sungai air yang hidup. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang berasal daripada Tuhan setiap harinya. Kami menyatakan bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Waktu kami adalah milik-Mu. Hubungan kami adalah milik-Mu. Kami percaya di dalam batas-batas kasih-Mu itulah kami menemukan kebebasan dan kepenuhan kami yang sejati. Hamba berdoa berkati setiap wanita-wanita di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mereka yang setia mengikuti channel ini, mereka yang hadir pada kesempatan saat hari ini, rahmatilah setiap hati mereka. Kuduskan setiap hati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk mendengar, mengerti, melakukan, menghidupi setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Khususnya mereka semua kaum wanita dimanapun mereka berada. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga-keluarga kami. Berkatilah ya Allahku. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat setiap pesan-Mu di siang hari ini di program Kilau Cantik Ilahi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang diberkati pada kesempatan siang hari ini?
Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini atau siang hari ini. Mungkin saudara nontonnya di pagi hari, di siang hari atau sore atau malam hari. Saudara terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah berbagi gift. Tuhan Yesus juga memberkati kalian semua. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari ya, dukungan persembahan. Terima kasih, persembahan kasih, persembahan syukur, ya ucapan syukur, persembahan khusus, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan buat kalian yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya Bapak Ibu Saudari donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso, mau ikut juga mendukung untuk pembukaan TK, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya, Angelin, dan juga Bapak Ibu Saudari ada social bus Bapak Ibu Saudari. Keduanya aman semua, ya, baik nomor rekeningnya aman, BCA-nya social busnya linknya juga aman, semuanya aman. Jadi buat kalian yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel Pastor Deso, kalian bisa mendukung lewat setiap persembahan-persembahan itu. Khususnya buat kalian yang pertama, Roh Kudus menggerakkan hati. Yang kedua, saudara terberkati karena channel Pastor Deso setiap waktunya. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati. Kalau saudara tidak memiliki ketiga ini Bapak Ibu Saudari, jadi nggak usah ikut mendukung dalam setiap persembahan-persembahan saudara. Saya pun tidak masalah kok Bapak Ibu Saudari ya. Saya percaya karena apa yang kita tabur itu yang akan kembali kepada kita semua. Jadi semua yang saya sampaikan semua untuk kebaikan-kebaikan kita semua ya. Di dalam setiap perjalanan imanmu dan perjalanan imanku. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini Bapak Ibu Saudari. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menjamah setiap hatimu. Khususnya hati yang rindu terus melekat kepada Dia selalu. Bapak Ibu saya mohon undur diri pada kesempatan siang hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program Kilau Cantik Ilahi Selasa depan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Nanti mungkin Selasa depan kita akan Natal bersama Ibu Gembala. Ya mudah-mudahan beliau bisa. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, khusus buat Kilau Cantik Ilahi ya. Khusus untuk program ini. Selasa minggu besok jam 11-an. Oke Bapak Ibu Saudari, demikian dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri sampai ketemu nanti malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus. Jadi kalau nanti malam khusus buat orang-orang muda. Sampaikan kepada anak-anakmu, sampaikan kepada kawan-kawanmu yang masih muda untuk mengikuti setiap acara di hari Selasa dan Kamis malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Khusus buat Gen Z dimanapun kalian berada. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, kalau ada pokok-pokok pergumulan, doa-doa atau pokok-pokok doa yang saudara rindu kami doakan, saudara bisa inbox kepada Pastor Deso di TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja dari Pastor Deso pada siang hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kalian semua, para wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang tangguh dimanapun kalian berada. Tetaplah mengiring Tuhan, setia sampai pada akhirnya. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua, semangat selalu ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ingat, jaga hati dan rumah tangga kalian dengan kasih Kristus. Dan buatlah batasan-batasan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.